Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Muharram Ustaz Muhammad Rabi'i, selamat datang di Wadah kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang kami. Semoga selalu sehat. Amin. Yang kami hormati Ketua Langgar kita, Bapak Muhammad Suparno, beliau yang betul Kepulauan Hijau. Beliau ini ketua yang paling sabar. Saya perhatikan tiap acara beliau duduk sendiri, ada wakilnya kemana? Wakil beliau nggak ada nih, hilang terus wakilnya dua sendiri. Dan yang saya hormati sesepuh kita Bapak Aliansa, beliau adalah imam Langgar kita yang pakai baju foto hijau. Wah, kurang suaranya. Tes. Naikkan dikit mas, follow mas. Biar lebih semangat nih. Tes. Halo, tes. Tahu ya? Kan yang bukan sendiri. Sama kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Tabun, yang terhormat Bapak Aliansa selaku Imam Acara Tugas, yang terhormat Bapak Supono selaku RT 2, yang terhormat para tokoh masyarakat, alim ulama, serta Bapak Ibu adik-adik sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, serta nikmat iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam kelas ini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kami segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan baik waktu, pikiran maupun dana sehingga peringatan Isra Mi'raj ini terlaksana dengan lancar. Dan kami pula kita ucapkan mohon maaf atas segala salah kata atau ucap ataupun tidak berkenan dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Kami selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon nanti untuk Bapak Ibu sekalian serta adik-adik
mendengarkan tausiah atau ceramah dari Bapak Ustadz Muhammad Tabir ini dengan sesama, sehingga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati sembilan bukan sekalian. Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Muhammad Tabiin, yang saya hormati Ketua dan Alibat Bapak Soekarno, dan yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, adik-adik yang ada di lingkungan HT42. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak sangat terlibat di sini. Intinya saya sebagai ketua di sini menghimbau, mengharapkan kerjasamanya, keamanannya, dalam arti bulan Februari ini merupakan bulan yang katakanlah saling ditunggu bagi masyarakat seluruh Indonesia. Dari kecamatan, dari kelurahan itu sudah membareng ngerti kita. Apa bisa aman Pak Yono? Apa nggak ada perseteruan nantinya? Karena apa? Baca lagi yang ada di sini itu ada 4 orang. BPT-nya kita ada 1.200 orang. Nah, oleh sebab itu kita tingkatkan rasa kegotong royongan kita, kerjasama kita. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan pemerintah itu tidak terjadi di lingkungan RT42. Berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan. Itu aja, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang menjadi gambaran saya ini bisa dimengerti sama bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga RT42. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita tetap solid ya. Tiap ada acara kita tetap gotong royong, jaga kebersamaan ya. Beda pilihan lah, biasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar doa ini dikabulkan oleh Allah. Salam kita itu ada 3 doa. Doa selamat ya. Assalam warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan berkah itu tambahan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Itu maka kita doa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikabulkan. Allah itu ganjil, innallaha itrun wa yuhibbul itra. Allah itu ganjil dan kita kepada yang ganjil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi as-salat. Wa in salahat salahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sawwalahu lahu tariqan ila al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid dan Manggar Musola Manggar Ikhlas Bapak Muhammad Suparno, dan juga yang kami hormati Ketua RT 42 Bapak 42 Kelurahan Bapak Sugiono, yang kami hormati Bapak Imam kita, dan dimuliakan oleh Allah yang telah memimpin sholat kita, Bapak Alim, dan yang oleh kita Mas Rehan, dan senantiasa terus istiqomah untuk terus bersama dan terus membacakan doa sehingga kita berada dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa Mas Wahyudi ya, selaku pembuat kita semangat ya, semangat, dan mudah-mudahan dengan semangat itu kita juga semangat semuanya untuk melakukan ibadah dan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para pesepuh kita di lingkungan RT 42 ya, di perumahan SKM, faksi kita, faksi Alifas juga ya, semoga tak semangat untuk bacaan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu mudah-mudahan kita setiap satu salawat itu turunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ampuni dosa-dosa kita, yang akan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dimudahkan jalan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ya, anak-anak semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu mau datang untuk memakmurkan masjid ini, Manggar ini, memakmurkan rumah Allah ini. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Fatir, sampaikan oleh Allah ayat yang ke-32, surat 35 ayat 32, bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama Allah pilih di antara hambanya ini, umat manusia ini dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah petunjuk agama Islam. Itu pun sudah dipilih oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina wa minhum
zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'iznillah. Kemudian petunjuk kebenaran dari Quran ini, Islam, pedoman Quran itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba kami. Kemudian kami pilih di antara hamba-hamba ini untuk beragama Islam. Alhamdulillah. 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 Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Nah, kita bersyukur. Karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam, orang yang beriman, berislam, itu kita syukuri. Karena kita akan ada harapan hidup yang kekal nanti di akhirat masuk surga Allah. Amin. Rasulullah bilang, "Kullu ummati dapat jannah." Seluruh umat Muhammad ini akan masuk surga Allah. Dan kita semuanya akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Kecuali mereka yang aba, ya enggan untuk masuk surga. Kenapa enggan? Ya, dia mengaku Islam, tetapi dia tidak menjalankan perintah agama Islam ini. Itulah orang-orang yang aba. Aba itu ya lalai. Makanya disampaikan oleh Allah dalam surah Fatir itu, zalimun li nafsi. Mereka Islam tapi zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Zalim itu artinya adalah wa syai'in bi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zalim. Lawannya adil, menempatkan satu pada tempatnya. Nah, orang-orang yang adil adalah orang-orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Orang zalim adalah melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Aturannya orang Islam itu sholat, dia tidak sholat, zalim. Orang Islam itu aturannya puasa, dia tidak puasa, zalim. Aturannya orang Islam itu tidak mencuri, tapi dia tolak. Mencuri kalau sama. Untuk itu maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang muslim, mukmin dan taat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tidak sekedar menjalankan perintah Allah, tetapi kita juga hadir di rumah Allah ini untuk mensyiar dakwahkan Islam. Menyiarkan Islam, mendakwahkan Islam, menghidupkan Islam. Islam ini hidup kalau ada kegiatannya. Islam itu hidup kalau ada rame-ramenya seperti itu. Ada kebersamaannya, ada guyupnya, ada gotong royongnya dari sampai Pak RT dan juga Bapak Ketua Langgar dan juga Pak Wahyudi sebagai pembawa acara. Ada keguyupan, kegotong royongan hidup. Syiar dakwah itulah yang menjadikan Islam hidup. Tapi kalau tidak ada peringatan ini, tidak ada acara seperti ini, Islam mati. Islam mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan karena tidak ada acara, tidak ada kegiatan. Untuk itulah maka salah seorang tokoh gerakan dakwah menyampaikan bahwa kalau Islam itu diibaratkan satu bangunan, maka atap dari bangunan yang akan melindungi bangunan yang namanya Islam itu adalah dakwah. Dakwah wal jihad, dakwah dan jihad. Jihad itu kesungguhan, bersungguh-sungguh. Kalau Islam tidak ada dakwah, tidak ada syiar-syiar seperti ini, sekali lagi seperti bangunan yang tidak ada atapnya. Islam ini akan hilang, hancur seperti bangunan yang tidak ada atapnya, hancur. Untuk itulah maka syiar dakwah seperti ini, peringatan-peringatan Islam, Maulid Nabi atau aktivitas, kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan syiar Islam adalah kegiatan menyelamatkan agama Islam. Belum understand?
Do you understand? Understand? Oh, thank you very much. Oh, ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang melindungi agama Islam. Itulah maka di dalam surah Fatih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah." Sebagian mereka orang-orang Islam ini adalah menjadi sabiqun bil khairat. Tidak sekedar sholat, tetapi dia juga bersama-sama mensyiar dakwahkan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan keselamatan ini, walaupun secara tidak langsung kita menerima hidayah petunjuk Islam ini yang datangnya dari Allah melalui utusannya, Rasulnya itu adalah Rajulul Mustafa. Rajulul Mustafa itu, Rajul itu laki-laki, Mustafa yang dipilih oleh Allah. Laki-laki yang dipilih oleh Allah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah maka salah satu tanda atau cara kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tema kita pada malam hari ini adalah dengan memperbanyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu cara, di antara cara mencintai Nabi itu adalah dengan memperbanyak selawat. Ada yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Dan cara kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memperbanyak salawat adalah menghidupkan sunnahnya. Malam ini kita di langgar kita ini kita menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi, ajaran Nabi kita hidupkan melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia akan aku cintai. Kalau dia sudah aku cintai maka dia akan kana ma'i fil jannah. Dia akan bersamaku di surga nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tadi sekali lagi kembali ke surat Fatih bahwa kita telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Kalau Allah sudah pilih kita menjadi orang baik, ditakdirkan kita menjadi orang baik, maka kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tanda bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi yang kita hidupkan malam ini banyak melalui pertemuan ini, melalui majelis ini banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan. Tadi pertama kita sampaikan bahwa cara kita melindungi Islam itu mengadakan acara ini, mensyiarkan Islam melalui acara-acara dakwah. Itu cara kita untuk menjalankannya. Jadi kalau ada orang melihat misalnya ada ingin berbuat yang tidak baik terhadap Islam ini, tidak berani dia karena Islam masih ada, Islam masih hidup, orang-orangnya masih ada, langgarnya masih penuh. Betul, maka tidak ada orang yang berani mengganggu Islam ini, karena ada kita yang datang, ada kita yang mengakukan di sini langgar ini. Lalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah sekali lagi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk di dalamnya adalah kehadiran kita di puasa ini. Dan
minum. Duduk juga boleh ya. Baik. Itu ya. Untuk itulah maka dari itu dengan demikian ya, oleh sebab itu maka memperbanyak salawat ya Bapak sekali, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, menghidupkan syiar dakwah, mengadakan kegiatan-kegiatan adalah cara kita untuk mencintai Nabi SAW, dan Rasulullah Muhammad SAW akan mencintai kita karena kita cinta kepada agama. Salah satu sunnah Nabi yang kita hidupkan malam ini adalah ada kita hadir musola atau langgar masjid musola itu adalah baitun min buyutillah. Baitun itu rumah, buyut itu adalah jamak dari bait. Kalau bait satu rumah, buyut rumah-rumah. Baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah itu adalah masjid, langgar, musola, surau, itu adalah baitun min buyutillah. Tentu maka kita bersyukur, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke rumahnya, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasulullah sampaikan, "Idza ra'aitumur rajula yaqtadu al-masajid fashidu lahu bil iman." Kalau kamu menyaksikan berdiri sudah minum ya, alhamdulillah. Yang mana tadi? Ya, kita berarti ibu kita ini bekas ya. Idza ra'aitumur rajula al-masajid fashidu lahu bil iman. Kalau kamu menyaksikan orang yang rajin datang ke baitul min buyutillah, rajin datang ke langgar, masjid, musola, surau atau tempat ibadah yang itu bagian dari rumah-rumah Allah, maka saksikan oleh fashidu lahu kepada bil iman, dengan kesaksian iman. Artinya apa? Kalau ada orang yang rajin datang ke langgar atau masjid atau musola, maka berarti dia adalah orang yang imannya kuat. Saksikan itu. Saksikan itulah orang-orang yang imannya kuat. Saksikan itulah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Allah akan angkat derajat seseorang itu tergantung tinggi atau kuat lemahnya keimanan seseorang. Semakin kuat, semakin tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu itu perintah. Sallu bersalawatlah ala nabi, pada nabi. Kalau nabi kita berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Bersama-sama. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi Muhammad.
iman. Orang yang beriman masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula, dengan rajinnya kita datang ke langgar ini, ke masjid sana, maka itu akan memudahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, memudahkan mereka memberikan kesaksian kepada kita ketika kita mati. Ketika kita mati, maka kita menjadi mayit. Mayat itu kata Rasulullah SAW, mayat itu menjadi baik ketika 3 orang menyaksikan bahwa dia adalah orang baik. Kalau 3 orang menyaksikan bahwa dia baik, maka mayat ini adalah baik dan husnul khotimah. Dia mendapatkan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Khotimah akhir, husnul baik, akhir kehidupan yang baik. Matinya husnul khotimah. Kalau ada 3 orang yang menyaksikan bahwa mayat ini baik, semakin banyak orang yang menyaksikan bahwa mayat ini baik, maka mayat ini semakin baik dan kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada mayat pasti ditanya, Bapak Ibu, mayat ini baik apa baik? Iya, ketua, ya, Bapak Imam, ya. Bapak Ibu, mayat ini baik apa enggak? Baik apa baik? Baik. Ya, kita kadang-kadang kalau kita melihat, maka tadi kita katakan bahwa kalau kita melihat dan menyaksikan bahwa dia adalah orang baik, kita akan mengatakan baik. Karena menyaksikan dia selalu datang ke langgar yang mudah, kita menyaksikan, oh baik. Kenapa? Karena dia rajin datang ke langgar itu. Peringatan Isra Mi'raj datang, peringatan Maulid datang, sholat berjamaah datang, sholat tarawih datang. Sebentar lagi sholat tarawih ya, kita sudah masuk 1 Sya'ban ini. Sholat tarawih datang, tadarusan ada, gotong royong ada, kerja bakti juga ada. Kita melihat dia dan dia ada orang baik, maka kita saksikan dia baik. Jadi kita akan memudahkan orang-orang memberikan kesaksian pada kita jika kita adalah orang-orang yang aktif, rajin untuk berinteraksi dengan masjid, beraktivitas di masjid atau di langgar. Tapi kalau tidak pernah datang akan sulit kita baik atau tidak. Sesuatu yang baik tidak pernah datang tuh, Islamnya nggak ada tuh, Maulid nggak pernah muncul, kerja bakti juga nggak ada. Pas ada makan-makan itu, itu ada kan ada makan-makan. Justru lagi lah. Jadi akan memudahkan orang-orang yang memberikan kesaksian baik jika kita hadir bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita sekomplek ini, seperumahan ini atau se-RT ini, maka akan memudahkan dan kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Nyaman kan? Nyaman kan? Nyaman jika kita rajin datang, memudahkan orang, memberikan kenyamanan pada orang, memudahkan, dan kita juga nyaman insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Understand? Do you understand? Oke, thank you. No one more. Iya. Jadi sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka sunnah-sunnah Nabi yang terus kita hidupkan akan memberikan jalan bagi kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita. Bulan Rajab sudah kita lewati, dan mudah-mudahan bulan Rajab yang sudah kita lewati adalah bulan-bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita. Kita setiap atau Rasulullah ajarkan kepada kita ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana mimma razaqtana, Allahumma barik lana Allah
Bulan Rajab itu adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dia masuk di dalam Arba'atul Hurum, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satunya yang terpisah adalah Rajab. Bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka barang siapa yang melakukan amal saleh di dalamnya, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Allah di bulan Rajab itu, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah muliakan, kita muliakan dengan amal-amal saleh. Jangan sampai Allah muliakan, kita hinakan dengan melakukan maksiat. Na'udzubillah min. Untuk itulah maka Rajab sudah kita lihat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ada satu lagi yang paling mulia. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Arba'atul Hurum. Tapi ada satu lagi sebagaimana doa ibu tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ini, kehidupan kami ini sampai di Ramadan. Berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami ya Allah hingga sampai Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan itu adalah the best of month ya. The best of month ya. The best of the bestnya month ya. Jadi the bestnya month itu adalah Ramadan gitu ya. The best of the bestnya month itu adalah Ramadan atau Sayyidus Syuhur. Kalau the bestnya hari adalah Jumat, Yaumul Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari terbaik adalah hari Jumat. Lalu ada bulan terbaik, Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik itu Ramadan. Karena pada saat itu kita sedang panen. Panen amal soleh, panen ganjaran. Jangan sampai kita tidak ikut panen di bulan Ramadan. Disitulah kesempatan kita untuk melakukan amal-amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini malam 1 Sya'ban. Ya, malam 1 Sya'ban. Malam 1 Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Rasulullah bilang inilah bulan yang banyak dilupakan oleh umat atau manusia. Karena bulan Rajab ada dalam Quran. Bulan Sya'ban tidak disebutkan. Tetapi bulan Sya'ban masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan ini dengan memperbanyak amal saleh, terutama melakukan ibadah puasa. Itulah maka alhamdulillah kita juga masih hidup di bulan Sya'ban ini. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Rajab sudah kita lewati dan kemudian masuk di Sya'ban. Dan kita juga diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan nanti. Karena Ramadan itu artinya mempanas, membakar dosa-dosa kita. Dosa kita selama 11 bulan yang lalu akan dibakar, diampuni dosa-dosa kita dengan melaksanakan ibadah puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu, diampuni. Itu enaknya jika kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktu kita semua diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Makan dulu, makan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang harus selalu kita jaga? Amal yang harus selalu kita jaga apa? Salat. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Lain-lain siapa? Lain siapa? Artinya kan ya? Awaluma yuhasabu, awaluma pertama, awalnya pertama, ma apa saja itu? Awaluma yuhasabu yang dihisab dihitung. Awaluma yuhasabu bihi dengannya. Siapa yang dihisab? Al-abdu, ya, seorang hamba. Awalnya ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertama yang dihisab, pertama yang dilihat, pertama yang dinilai, ya, pertama yang dipentong, ditanyakan, ya, ditanyakan, ya, dipentong. Itu pada hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua jadi baik. Kalau sholatnya buruk, semua jadi buruk. Itulah maka raja. Itu bulan perbaikan ibadah kita, perbaikan amal kita. Amal yang sangat utama itu sholat. Otomatis, untuk itulah maka alhamdulillah sampai saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk sholat. Karena sholat itu juga disampaikan oleh para tokoh, ya, tokoh dakwah gerakan Islam, bahwa sholat itu adalah identitas dari seorang muslim. Itu sholat. Jadi identitas seorang muslim itu sholat. Kalau orang Islam tidak sholat, hilang identitasnya. Ya, jadi sebagai kartu, bukan kartu, identitas saja. Kalau kartu nanti kartu identitas, nanti KTP, ya. KTP itu kan identitas kita, ya. Berhak memilih apa tidak tanggal 14 Februari itu punya KTP apa enggak, gitu ya. Nah, KTP-nya nggak ditanya di situ, agamanya apa, nggak ditanya, ya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim, identitas seorang muslim itu adalah sholat. Kalau orang Islam meninggalkan sholat, hilang identitasnya. Untuk itulah maka kita jaga identitas kita ini. Kalau sudah orang Islam mengaku Islam tidak sholat, lalu identitas apa yang kamu tunjukkan? Tidak ada, karena dia tidak sholat. Maka sholat itu very important lagi. Ini kategori important. Sholat itu adalah very good. Sangat penting, ya, karena dia sangat baik dan sangat penting. Kenapa pentingnya itu tadi? Ya, karena dia sebagai identitas kita. Kalau udah punya identitas, gimana kita? Tadi udah sampaikan, mayat ini baik atau tidak? Kita katakan baik, gimana orang nggak pernah sholat? Kalau sholat itu suatu saat ditahu oleh Allah.
Ya kan, nggak bisa disembunyikan. Nah, apalagi ada sholat berjamaah, dan itu sangat diutamakan dan sangat dianjurkan. Sudah barang tentu orang Islam itu akan tampak keislamannya kalau dia sholat. Kalau nggak sholat, apa identitasnya? Pakai jilbab, iya. Tetapi kalau dia pakai jilbab tidak sholat, ya apa gunanya jilbab? Jerah, jerah, benar orang. Jadi sekali lagi bahwa ini sholat itu identitas sebagai seorang muslim. Dan itu yang pertama ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya kayak apa ya? Untuk itu maka sholat ini harus kita perbaiki. Caranya gimana? Tentu kita belajar bagaimana agar sholat kita menjadi baik. Secara fikih, secara zahiri, fikih itu pasti zahiri. Dan secara batin, ya, kekhusyuannya, konsen keseriusan kita, kesungguhan kita, sholat kita, kan itu sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun-rukunnya dijaga, syarat sahnya, syarat wajibnya gitu ya. Syarat wajibnya sholat, yang tanya apa? Syarat wajibnya sholat. Iya, pertama dia orang Islam, ya kan, wajib ya. Syarat wajib Islam, ya kalau dia Islam ya wajib, ya biar orang nggak Islam dia sholat, ya percuma, ya kan, ya gunanya. Yang kedua, balik itu artinya sampai. Sampai itu artinya balik itu artinya sampai. Sampai itu artinya sampai itu sampai itu artinya sampai itu ya sampai ya. Balik itu artinya sampai itu artinya wes to wayahe. Bisa sudah wes to wayahe. Wes to wayahe itu sampai wayahe itu waktunya. Waktunya sudah apa umurnya gitu. Sudah sampai waktunya karena dia sudah umurnya tuh sudah balik. Kalau perempuan dia haid, kalau laki-laki mimpi basah. Nah, kalau dia sudah mimpi basah, dia menjadi wajib. Kalau anak-anak yang belum mimpi basah tidak wajib. Anak-anak yang belum haid tidak wajib anak perempuan. Tapi kalau sudah haid wajib. Makanya ibu, bapak-bapak juga ingat anak kita, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika sudah umur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun diperintah, berarti sebelum 7 tahun harus sudah dilajari. Sudah dilajari berapa? Dilajari sholat. Sudah dibiasakan sebelum 7 tahun. Ya Pak Imam lah, ya Pak Jila, Pak harus jadi Pak Hasan, ya kan? Lah cucu kita, anak-anak kita sebelum 7 tahun sudah bisa sholat. Karena 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Tapi dia belum wajib. Supaya apa? Supaya begitu nanti balik, begitu sudah balik, memudahkan dia untuk membiasakan sholat itu karena sudah terbiasa sebelum balik. Nah, itu sudah terbiasa. Jadi jangan sampai menunggu hidayah, jangan sampai. Alah nanti kalau sudah sampai hidayah dia ya sholat, dia memang dia belum ada hidayah ya, sampai sekarang ya belum sholat.
padahal udah SMA, udah kuliah anaknya itu. Katanya belum ada hidayah. Ya hidayah udah pulang ke Jawa, nunggu hidayah udah pergi mau hidayah. Nah ya hidayah itu dimulai dari kecil. Yubda'u minas sighar, dimulai dari dibiasakan. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah dia wa hum abna'u ashrin. Pukul dia wa hum abna'u ashrin. Wa hum, dan mereka itu abna'u, anak-anak itu, wa hum abna'u ashrin. Pukullah anak-anak ashrin ketika umur 10 tahun. Jadi kita disuruh mencong anak kita itu. Kalau anak kita umur 10 tahun dia tidak sholat, disuruh mendung, bukan dimentungi, tetapi ditegasin. Tegasi kalau sudah umurnya 10 tahun ditegasin, kasih hukuman gitu. Kalau dia tidak sholat umur 10 tahun, padahal dia belum balik, belum wajib dia. Tapi kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul dia kalau dia 10 tahun dia tidak sholat. Artinya berikan tegas, berikan hukuman kepada anak yang sudah 10 tahun dia meninggalkan sholat. Tapi sekali lagi, cara memberikan hukuman itu tidak semau bapak ibu, ya. Tetapi sebaiknya disumarahkan dengan anak kita, musyawarahkan dengan anak kita, Nah, kamu sudah 7 tahun, biasakan sholat. Nanti kalau sudah 10 tahun, mama akan pentung kamu kalau tidak sholat. Wah, sakit tuh Pak. Tahu betul ya? Tahu betul? Apa itu betul? What's the meaning of pentung? Pentung is nutup, ya. Nutup is pentung, pentung is nutup, nutup is nutup. Ya kan? Kita pukul dia, tetapi dimusyawarahkan. Pukulnya juga jangan sampai membahayakan anak kita. Karena ada sekarang ada istilah KDRT. Itu bagus. Itu kenapa? Kita bisa dipenjara. Kita mendidik anak kita sholat. Bila ada yang melaporkan karena kita mencong anak kita yang terlalu keras, bisa bahaya. Anak kita bisa benjol-benjol. Ada yang melaporkan, kita dipenjara. Betul kan? Sekali kekerasan itu dilindungi oleh undang-undang anak kita. Jadi kita didik anak kita, sepakatin nanti ibu pentung, bapak pentung, tapi alon-alon pentung. Lantunnya ya, hukumnya itu sepakati dia. Nah, ada sholat kan? Sekarang saatnya kamu bapak pentung. Nah, sholat? Kamu pentung. Nah, sini pentung. Pelan-pelan Pak Khotbah. Pelan-pelan aja Mak. Melaksanakan sunnah Nabi adalah. Besok lagi pasti tidak sholat lagi. Umur sudah 10 tahun. Pentung lagi. Tapi begitu sudah 3 kali, nah kayaknya pentungan mama ini masih kurang keras karena kamu masih juga tidak sholat gitu ya. Tambah ini pentungannya tapi Allah. Ya kayak naik diri lah. Ajar iya. Cinoko ya. Ya lebih keras tapi ya harus anak kita juga gitu ya. Itu pengalaman itu nah, atau mungkin diganti perhitungannya, ganti subitan ya Pak. Sampainya Pak kalau siapa? Pak Ali sampai sama kayak gini. Nah Pak Andur loh, anaknya dipenuhi. Namanya Nur itu tangganya loh. Makanya nggak coba wajahnya Pak Nur kalian. Lah, bersihkan
rahasianya apa? Iya, kamu tahu. Kita bukan rahasia yang Andre. Baik, tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat ini sehingga Rasulullah perintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita itu yubda'u minas shighar. Mulai dari kecil dibiasakan sampai dewasa juga ingatkan anak-anak kita sholat. Dan sholat terbaik itu adalah sholat awal waktu. Afdhal sholati fi awwali waktiha. Maka diusahakan kalau laki-laki sholat terbaiknya berjamaah di langgar al-ikhlas ini. Ya, itu ganjarannya itu kalau berjamaah ini, ganjarannya itu sholat berjamaah itu ganjarannya itu 27 ya, 27 derajat ya. Pas giliran berapa? Ya, jamaah berapa? 27. Sendirian berapa? Banyak mana 1 sama 27? 27. Nah, kan? Kalau orang tahu bahwa banyak 27, kemudian dia yang ambil 1, itu namanya orang apa? 27 sama 1 beda kan? 27. Tapi ini 27 sama 1. Bagusnya banyak mana? Misalnya duit dia kan 27 lembar ya kan 100 ribuan sama 100 ribu kamu mana 27 lembar. Nah kalau ada 1 ya bodoh namanya ini orang bodoh ya itu ya. Untuk itulah maka bukan berarti orang tidak sholat tidak masih bodoh enggak juga, bukan maksudnya begitu. Artinya ya kita kalau berpikir secara logika ya kita mesti pilih yang 27 berjamaah sama Pak Ali lah, Pak Ali lah. Nah, Pak Nur, kami Pak Nur ada nggak dua orangnya? Pak Arianto mana? Pak Arianto ini ya, katanya juga orang dulu ini ya rajin jumpa ini ya, lah. Rajin ya, rajin berjamaah juga. Nah, itu. Ya alhamdulillah kita pelanggar lagi. Tapi yang ganjarannya besar itu yang jauh. Kan langkahnya bingung tuh. 1 langkah menghapus 1 dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Siapa yang paling jauh ini? Oh bangsa. Tapi belum berapa? Paling kenal ganjarannya. Itulah keadilan dalam Islam ini. Semakin berat orang menjalankan ibadah semakin besar ganjarannya. Semakin besar ganjarannya. Semakin berat, semakin jauh semakin besar. Untuk itu maka yang dekat jangan sampai kalah dengan yang jauh. Caranya apa? Caranya datang duluan. Nah, tapi Pak Arianto kan datang duluan. Nah, dia datang duluan, jangan semuanya. Asal belum datang nanti aja mau pasar. Pak Arianto datang duluan, menunggu di negara ini, menunggu datangnya Pak Arsad yang dari jauh belum datang itu. Selama menunggu, dicatat oleh Allah, dicatat sholat. Jadi kita menunggu sholat berjamaah itu dicatat sholat. Nyaman gak ada? Nah inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah. Ya kan? Berjamaah. Tapi ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu tidak mesti berjamaah, tetapi ditekankan awal waktu. Tapi kalau bapak-bapak ditekankan untuk berjamaah di langgar ini, tapi ibu-ibu ditekankan awal waktu walaupun tidak berjamaah. Begitu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah ibu sholat. Itu berarti ibu-ibu ini menjadi mar'atun salihah. Mar'ah salihah. Mar'atun itu ada nama akun. Mar'atun. Belum ibadah itu sudah mulai ya. Puasa juga belum. Mar'atun.
mana sholat awal waktu. Kalau kita mengutamakan Allah, kalau awal waktu berarti mengutamakan Allah. Kalau kita mengutamakan Allah, insya Allah Allah akan utamakan kita. Ya, hidup ini tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita kecuali Allah yang jamin. Allah segalanya, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Untuk itulah maka kita nomor satukan zat yang menjamin kehidupan kita, Allah. La ilaha illallah. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Ya. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah telah jamin kehidupan kita. Mulai bayi lahir perocot, comel, oleh-oleh, kita sudah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sampai saat ini masih hidup dan dicukupi kebutuhan kita. Siapa? Allah. Itu maka sangat tidak pantas ketika kita sudah dicukupi kebutuhan kita, kemudian kita tidak menyembahnya, tidak berterima kasih. Salat adalah cara kita berterima kasih sama Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, yang menjadi salah satu rukun itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, salat kita berbaik. Lalu syarat wajib lagi, di samping dia sudah balik, dia harus waras. Waras itu dia waras berarti orang enggak gila, ya kan gitu. Kalau orang gila enggak wajib. Selama dia waras, selama dia tidak gila, dia wajib sholat. Jadi Bapak Ibu jangan ngiri sama orang gila. Oh itu, nah betul ya, tapi kan gila memang dia. Selama dia tidak gila, maka dia wajib sholat. Ya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dosa besar bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat dan tanpa uzur. Jadi kita perbaiki sholat kita, syarat wajib kita pahami, syarat sahnya juga kita pahami. Syarat sahnya apa? Sah sholat itu kalau sholat kita menutup aurat bersama. Menutup aurat perempuan semua kecuali muka dan telapak tangannya. Laki-laki auratnya dari udel sampai dengkul. Udel itu pusar, dengkul itu lutut. Pusar sampai lutut harus ditutupi. Kalau ada orang sholat pakai sarung saja, nutupi udelnya, nutupi ini pusarnya sampai lututnya, udah sah. Segini aja. Itu sudah mutlak. Tapi yang kebangetan kalau dia datang ke ladang ini hanya pakai sarung selembar aja, segini aja sudah sholat. Kebangetan. Sisa yang nutup aurat, tapi kebangetan. Ya kan? Karena ada Qurannya juga menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kalian berpakaian yang bagus ketika datang ke masjid. Kalau di rumah silakan aja. Ya kan? Tapi kalau di melanggar ini berpakaianlah yang bagus, yang indah. Pakaian menutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menghadap kiblat, tahu waktunya. Jangan sampai sholat tidak tahu waktu. Kalau sudah sholat duhur, baru jam 8 sudah sholat duhur. Nah, kan mau pergi banyak ketinggalan kereta, jadi sholat duhur tidak boleh. Walaupun ada, makanya ada jamaah kosong itu kan cara kita, tidak boleh mendahului. Sudah sholat isya, udah. Tadi sholat subuh sekalian, sudah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah pada subuh tadi sudah semuanya sholatin semua 5 kali. Ya salah kan? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ada waktunya. Ya, baru kemudian menghadap kiblat,
rukunnya juga kita jaga, ya. Baru nanti terakhirnya khusyuk. Khusyuk itu berarti kita merasa sedang sholat, apalagi dengan memahami kata-kata ini. Ini berarti. Sehingga benar-benar sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, karena kita sampaikan kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, jadi kita senantiasa terbimbing dalam kita. Makanya kalau orang sholatnya baik, kelakuannya baik, dan kita dari awal. Nah kalau dia sholatnya baik tapi kelakuannya belum baik, berarti sholatnya belum baik. Walaupun syarat rukun lengkap semuanya ada, tetapi nilai kekhusyuan ketika beribadah kepada Allah belum dia. Karena sudah menunjukkan rukun ini, maka sudah cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan untuk sholat lima waktu, dan mudah-mudahan hadirnya Pak RT tanggal 14 Februari dan seluruh rakyat Indonesia ya bisa lancar semuanya, baikpun dan kita sehingga kita tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa kasifal gham ya man li ibadihi wa yahkam ya rafi'al bala'i ya Allah ya rafi'al bala'i ya Rahman wa ya rafi'al bala'i ya Rahim. Ifa'al bala'a wal bala'a wal wada' wal faksha wal munkar wal baghiya والسلوك المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عنها إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.